Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Afriko Zuhri. Dalam tema kali ini potensi Laut Bengkulu bersama dengan Pak Safriadi, Kadis TKP Provinsi Bengkulu, dan juga Pak Kuswanto selaku Komandan Kapal Pulau Mego. Dan tadi kita membahas terkait dengan potensi yang ada di Provinsi Bengkulu. Ternyata luar biasa sekali, tapi masih banyak kendala yang mungkin bisa kita hadapi gitu ya, yang terutama bagi pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini sebagai upaya. Nah, melihat dari cuaca yang katakanlah ini tidak menentu gitu ya Pak, apalagi tadi ikan yang bermigrasi dan lain sebagainya. Nah, dari DKP sendiri atau mungkin dari pemerintah Provinsi Bengkulu, upaya yang dilakukan ini seperti apa gitu Pak? Iya, jadi upaya dalam rangka memaksimalkan potensi yang ada di Provinsi Bengkulu adalah salah satunya bagaimana kita nelayan ini memiliki kapal yang cukup untuk melaut. Salah satunya apa? Kendalanya adalah tempat tambat labu. Nah sekarang Provinsi Bengkulu melalui Dinas Kelautan dan Perikanan sedang membangun tahap kedua Pelabuhan Nusantara yang ada di Seluma, Kabupaten Seluma. Ini kita harapkan nanti pelabuhan ini tempat sandarnya kapal-kapal nelayan yang cukup besar. Yang selama ini yang ada itu kapal kecil karena mereka hanya bersandar bertambat labuh itu di pantai. Nah, kalau dengan adanya pelabuhan, nanti ini akan jadi tempat yang representatif lah untuk kapal-kapal besar. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah Provinsi Bengkulu ini sudah mengajukan 3 pelabuhan besar yang sudah disetujui adalah Kabupaten Seluma, kemudian Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Muko-Muko. Untuk ke Kabupaten Kaur ini sudah siap lahan. Tinggal lagi ini sedang diupayakan agar tahun 2025 pun kita akan bangun Pak Kuswanto. Akan kita bangun Pelabuhan Nusantara di Kabupaten Kaur. Kemudian di Kabupaten Muko-Muko ini kita sedang menunggu penyerahan dari mereka nanti agar kita bisa usulkan ke pemerintah pusat. Nah, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo sekarang ini juga banyak mempunyai program tentang kelautan. Bahkan Presiden terpilih pun salah satu programnya adalah tentang kelautan. Karena apa? Memang kelautan sangat menjanjikan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama nelayan, dan masyarakat pesisir gitu. Jadi gitu, jadi udah banyak upaya yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Kemudian yang ketiga, kita memiliki satu pulau Tikus. Nah, Pulau Tikus ini kita upayakan agar ini dilakukan revitalisasi. Tahun 80-an itu Pulau Tikus itu luasannya itu mencakup 4,5 hektar. Kemudian tahun 90 itu tinggal 2,5 hektar. Dan tahun 2024 ini sekarang tinggal 0,4 hektar. Berdasarkan studi kita sudah lakukan uji kelayakan bahwa Pulau Tikus akan punah ketika 3 tahun ke depan ini kita biarkan. Nah, disinilah letak kita berjibaku ke pusat untuk mendapatkan pendanaan ini agar Pulau Tikus kita bisa ini juga gitu. menambahi lausan dengan revitalisasi, termasuk dengan upaya hasil pengerukan nanti Pulau Bai dengan pasirnya nanti bisa kita tumpahkan di Pulau Tikus untuk menambah daratan, termasuk juga pembangunan tripod dan tahu beton. Artinya dari pemerintah sendiri sudah memikirkan upaya-upaya yang akan dilakukan. Salah satunya adalah tadi membuat pelabuhan dan juga menambah kapal-kapal besar gitu ya untuk memaksimalkan potensi yang ada di Provinsi Bengkulu saat ini. Salah satu Pulau Tikus ini adalah penyelamat manusia juga. Pulau Tikus adalah satu-satu pulau, ya Pak Kuswanto ya, pulau yang menghalangi hempasan samudra terhadap kota Bengkulu. Ketika Pulau Tikus ini tidak ada, maka abrasi di kota Bengkulu ini sangat pesat nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk nelayan sendiri, ketika terjadi badai,
Tidak ada tempat yang mereka untuk bernaung kecuali di Pulau Tikus. Karena daratan jauh, Enggano pun jauh, Mego pun apalagi gitu kan. Jadi satu-satunya Pulau Tikus. Jadi kita berharap lah Pulau Tikus ini dapat kita lakukan revitalisasi. Iya, jadi ini salah satu bentuk pengamanan juga gitu ya Pak. Nah kalau kita bicara soal pengamanan, ini kita bicara terkait dengan illegal fishing ini Pak. Nah dari Lanal sendiri ini seperti apa menyikapi terkait dengan illegal fishing? Khususnya mungkin kalau di Provinsi Bengkulu terjadi hal ini Pak. Jadi kalau terkait dengan illegal fishing, sebenarnya kita memiliki beberapa perangkat penegak hukum di Indonesia. Salah satunya adalah TNI Angkatan Laut, kemudian ada Bakamla, kemudian ada PSDKP. Nah, ada juga di sini Airut. Nah, upaya yang kita lakukan sebenarnya kalau untuk patroli besar kita menginduk kepada satuan atas. Dalam hari ini Koarmada 1. Akan tetapi Lanal Bengkulu sendiri melaksanakan tugas patroli keamanan laut terbatas. Artinya terbatas bukan cuma dibatasi 1 hari sekian, tidak. Akan tetapi terbatas di lingkup wilayah kerja Lanal Bengkulu. Nah, itu yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut. Nah, terutama untuk Lanal Bengkulu. Nah, keterbatasan Lanal Bengkulu adalah sarana patroli. Kita tahu area kita, laut kita adalah samudra. Sedangkan sarana yang dimiliki Lanal hanya 2 buah kal panjang 28 meter, kapal kal Ratu Samban itu kapal dengan bahan fiber yang dibuat tahun 2007. Jadi jangkauan kita terbatas karena keterbatasan sarana patroli. Ya mungkin harapan kami ke depan dari Pak Kadis DKP mungkin bisa bersinergi dengan Lanal, menyediakan sarana patroli. Kalau tidak punya awaknya, kita Lanal siap mencari solusi gitu untuk ya, mengawaki. Artinya mungkin bisa skema hibah, bisa skema kerjasama untuk mendukung pengamanan aset yang ada di laut, terutama sumber daya alam dan sumber daya mineral. Oke, baik, kita akan jeda sejenak, nanti kita lanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali tetap di Berendo.